Apa kabar? Apakah kamu menemukan jawaban yang jelas? Banyak sekali jawabannya. Sejauh ini kami telah menemukan setidaknya 36 cara untuk memakainya. Apa itu jawabanmu? Sedang mengerjakan tugasmu. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Saya rasa tidak perlu. Seharusnya saya tidak datang pertama kali untuk percaya. Saya seharusnya melatih lawanmu terlebih dahulu. Kemakmuran. Mungkin mereka sudah menemukan jawabannya. An sangat menghargai kemampuan untuk percaya. Saya yakin kamu bisa menemukan jawabannya. Itulah sebabnya saya datang ke sini pertama kali. Permisi. Saya punya satu pertanyaan. Editor kostum kami sangat profesional. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk menemukan 36 cara memakainya. Dan sekarang kamu bilang bahwa kamu tidak butuh jawaban, saya kurang paham. Apa maksudmu? Akan ku perbaiki kamu. Hahaha, bukan itu maksudku. Bukan itu artinya. Maksudnya adalah, jawaban yang benar dari pertanyaanmu adalah tidak ada solusi. Maksudku aku bisa mengatakannya sendiri. Kamu mirip sekali dengan Shirley Zen. Permisi. Bisakah saya mencoba menyatakan jawaban saya? Ini bukan lelucon lagi. Pergi sekarang juga. Kamu bicara. Saya pikir gaun ini bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ini jawabanmu. Baiklah, siapa namamu? Suami. Lalu bagaimana kamu menemukan jawabannya? Karena ada banyak cara untuk memakai gaun ini. Jika struktur aslinya dihancurkan lagi, akan menciptakan lebih banyak kemungkinan tak terbatas. Pertanyaanmu hanyalah ujian terhadap konsep pakaian kita. Bukan benar-benar bertanya kepada kita berapa banyak cara bisa memakainya. Karena manusia hidup, pakaian juga hidup. Tepat sekali. Apakah sulit mendapatkan gaun itu? Kamu berpikir terlalu banyak. Besok jam 9 pagi, tolong Dareng. Tanda tangani kontrak iklan untuk kuartal berikutnya. Akhirnya selesai. Perhatikan para pemakan. Saya sudah selesai. Saya punya dokumen lain di meja saya. Tolong selesaikan. Haruskah kita menyelesaikan semuanya malam ini? Ya. Saya tahu saya akan dihukum. Kamu jelas membaca soal ujian dalam. Mengapa mengungkapkan pendapatmu di depan semua orang? Dan saya benar. Hanya karena kamu benar. Jadi sekarang semua orang tahu kamu sudah melihat soal ujian sebelumnya. Maaf, saya tidak memikirkannya sebanyak itu. Saya benar-benar meragukan struktur otakmu berbeda dengan orang lain. Ketika orang lain berpikir terlalu banyak, kamu tidak berpikir apa-apa. Kamu berpikir banyak ketika orang lain berpikir sedikit. Apakah saya mendapat masalah? Kamu baru tahu sekarang. Maaf, saya malam ini. Pastikan untuk mengatur semua informasi. Oke. Makan dulu. Tinggalkan perusahaan sebelum jam 9. Tidak ada bus terlambat. Wow. Saya belum pernah makan permen batu semahal ini. Rasanya lumayan. Bagaimana dengan makan? Bagaimana pencarian kerjamu? Belum menemukannya. Tapi tidak masalah. Hari ini 11 Juni. Itu adalah hari saya Andi memulai kembali. Saya akan mengingatnya. Kamu makan ini malam ini. Saya tidak makan, maka saya akan makan dulu. 11 Juni. Itu adalah hari peringatan kematian pacar Zhen Qiang.
Tolong di sini. Ambil tangan saya. Ayo, saya akan menarikmu. Hampir sampai. Hei, Turunkan saya. Di depan? gak mungkin. Hei, jujur aja. Hei. Kenapa nggak duduk di sini? Hei. Kunci kamu di mana? Kamu nggak tahan sama cedera kecil ini. Hei, jangan gerak. Kamu bilang kaki kamu baik-baik aja. Itu namanya cedera jaringan lunak. Diperkirakan besok sudah siap. Ini pacar kamu. Wah, lihat itu. Ini gila. Kalian bertiga ngapain? Jangan kerja. Ayo lihat. Ini keterlaluan. Karyawan kontrak naik jadi asisten editor pakaian dalam 3 hari. Bisa nggak ya? Aku pikir aku bertahan hampir 3 tahun. Nggak nyangka Hongkou cuma butuh 3 hari. Hei, kamu bilang. Mungkin karena dia menyelesaikan soal ujian An. Itu bukan hal besar. Tapi dia beruntung. Oh, aku ngerti. Asisten penerbit yang membawanya ke perusahaan. Dia pasti mendukung Hongguo. Nggak mungkin salah. Xia Hongguo ini terlalu licik ya. Berani-beraninya mengandalkan asisten penerbit untuk naik pangkat. Kalian ngomongin apa? Kamu nggak tahu itu ya? Ah. Nggak, kami kenal. Kami tinggal bersama. Kalian berdua tinggal bersama. Nggak tinggal bersama. Atas bawah. Kebetulan banget. Atas bawah. Dia pindah 2 hari yang lalu. Ternyata hubungannya nggak biasa. Hei, aku kira kamu cuma suka cewek yang nggak trendy. Aku sudah bilang. Intelijenku akurat 99%. Kamu masih nggak percaya. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah perputaran tercepat dalam sejarah Champs-Élysées. Alasan pembuatannya. Jika kamu punya pertanyaan tentang promosi personel, kamu bisa tanya aku. Aku akan berikan jawaban yang memuaskan. Kami menjalankan sistem hukum modern, bukan sistem hukum gosip. Sekarang jam kerja, mohon kembali ke tempat dudukmu. Chu Lisa foto yang aku kirimkan dulu. Apakah kamu sudah melihat mesinnya? Hei, menunggu kamu. Tunggu sebentar. Kak, lihat ini. Ini adalah gaun sampul majalah Fanny yang akan dipakai. Baju macam apa ini? Kotor banget. Aku tidak suka semuanya. Halo Ada, maaf. Baju-baju ini tidak cocok. Agak terlalu kuno. Bagaimana mungkin? Setiap gaun yang aku cari adalah desainer. Gaya paling trendy. Misi, mau lihat lagi? Mereka bilang baju-baju ini dari merek terkenal internasional. Aku tidak peduli apa yang mereka pinjam. Selama tidak cocok, aku tidak akan foto.
Itu miring, lihat apakah bisa disesuaikan lagi. Kamu pilih lagi. Baju lain harus terlihat anggun dan modis. Mampu berjalan di ujung tren. Tolong. Apakah karakter sampul berikutnya adalah musim? Apakah itu artis wanita yang super sulit? Apa ini? Ini adalah teh selai Rusia. Ini jelek. Biarkan mereka yang mengambilnya. Hotel bintang 5 menyediakan ini. Buah merah. Kemarilah. Kak Ye, ada apa? Setidaknya kamu sekarang adalah asisten editorial pakaian. Jangan lakukan pekerjaan rumah tangga itu. Aku punya pekerjaan penting untukmu hari ini. Benarkah apa? Akan kusirimu dengan pergantian musim. Kali ini kamu bahkan tidak bisa kerja sementara. Oke. Tunggu sebentar. Apakah nama orang yang diwawancarai ini salah? Sama sekali tidak salah. Sudah aku cek berkali-kali. Waktu semakin mepet, tas ini hampir terkelupas. Akan terlambat jika tidak segera diserahkan. Tolong 100 poin. Nona, namanya salah. Bukan cuma beda satu kata. Apakah satu kata penting? Kamu periksa lagi untukku sekarang. Apakah nama orang yang diwawancarai ini salah? Aku benar-benar kesal padamu. Oh iya, salah. Kamu sudah tahu kalau salah kan? Lalu kenapa? Kalau namanya salah, cuma orang yang diwawancarai yang marah. Pemirsa tidak tahu. Tas ini tidak sempat marah. Tapi dia sudah kesal. Kita semua kena getahnya kan? Lau Dai, teman baik. Wensue, apa yang kamu katakan tadi benar. Lebih penting untuk mengejar waktu siaran. Jangan terlalu cerewet dengan detail kecil. Apakah aku cerewet? Ini jelas masalah dia. Kenapa jadi masalahku? Kamu yang bermasalah. Rambut rapuh. Ini masalah prinsip. Aku bersikeras untuk mengubahnya. Wengxiu berhenti berdebat. Sudah, jangan diubah. Aku paling benci kalau kamu tidak serius. Kamu harus fleksibel. Cuma butuh beberapa detik untuk mengubah satu kata. Butuh 20 menit untuk menghasilkan file baru. Akan menunda waktu siaran. Kapan? Tasnya belum diserahkan. Kalian sedang apa? Pesta? Demi bersikeras mengubah salah ketik siaran jadi terlambat. Kolom berbahaya hampir membuka sunroof. Kamu pikir kamu melakukan hal yang benar. Kamu selalu merasa kamu benar. Salah kalau seseorang tidak memenuhi standarmu ya? Tidak. Tipe seharusnya. Ding Zheng, aku seharusnya menemukan kesalahan itu lebih awal. Seharusnya tidak menunda untuk memperbaiki kesalahan. Mengapa repot-repot mengedit sastra sebagai kepala? Wensue, sepertinya kamu bahkan tidak menyadari di mana kamu salah. Aku tanya kamu, mengapa kita melakukan ini? Pertunjukan bagus. Ya, ini pertunjukan bagus. Bukan tentang tidak membuat kesalahan. Tapi pertunjukan bagus termasuk tidak membuat kesalahan. Lalu biar aku tanya lagi, apa jiwa dari sebuah pertunjukan? Rencana. Kreatif. Penentuan posisi. Lin Jie, tolong jawab. Ini sebuah tim. Tepat. Ini sebuah tim. Datang dan beritahu aku kalau kamu sudah mengerti. Sebelum itu, kamu patuh pada Lin Jie tanpa syarat. Aku. Keluar. Sepertinya Yushasha benar-benar mengerti. Aku sebenarnya tidak punya teman. Wensue. Kamu sibuk. Ah tidak. Aku berangkat sekarang.
Bisakah kamu meminjamkan aku 1 jam untuk berbicara denganku? Atau tidak masalah kalau kamu tidak bicara apa-apa? Apa masalahmu? Aku baik-baik saja. Hanya mencari seseorang untuk mengobrol. Oke, kalau begitu aku akan datang ke kamu sekarang. Oke, aku akan menunggumu di tempat yang sama. Hei, aku kebetulan sedang mencari kamu. Bisakah kita membicarakannya besok? Aku sedang terburu-buru. Jangan buang waktumu. Aku hanya ingin mengirim laporan penjualan terakhir Fermina. Ini dia. Pelayan? Ada yang bisa saya bantu? Tolong lanjutkan secangkir kopi. Oke. Jalan ini sampai ujung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Angkat. Lewati. Wang Yuan, bisakah kamu mengangkat teleponku? Oh, oke. Paling menyebalkan. Maaf, aku terlambat. Cuy baik, kenapa kamu? Aku suka melihat bintang. Karena aku merasakan jarak antara aku dan bintang-bintang. Seperti jarak antara kenyataan dan mimpi. Bukan itu alasanmu bergabung dengan Ker Club kan? Tentu saja tidak. Sejak kecil aku sangat tertarik pada hukum pergerakan benda langit. Setiap satu berada di jalurnya sendiri. Sangat teratur. Tidak pernah terlihat salah. Kita memang punya banyak kesamaan. Semua tentang keteraturan. Aku suka keteraturan. Itu Wang Lei. Dia melakukan apa yang dia mau. Bebas. Dia tidak sepertimu. Mungkin itu sebabnya aku menyukainya. Aku pikir alam bawah sadar setiap orang. Mereka mengagumi hal-hal yang tidak mereka miliki. Kenapa kamu buru-buru ingin menemuiku hari ini? Aku agak meragukan diriku sendiri akhir-akhir ini. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi. Membuatku merasa apa yang kupikir benar. Orang-orang menganggapnya salah. Lalu aku pikir itu normal. Seperti bintang di langit. Lihat mereka, setiap satu berada di jalurnya sendiri. Tidak ada yang sama dengan yang lain. Ikuti saja aturanmu sendiri. Lin Qianqian, ya tebak mana yang aku? Kamu bosan dan tidak menebak. Ya ampun, aku menggunakannya lama. Cepat tebak. Ini haha. Bagaimana kamu jatuh cinta? Kamu sangat bodoh. Tidakkah kamu pikir itu terlihat seperti itu?
Hei, diamlah. Jangan membuat masalah. Ya. Jahe. Turunkan aku. Ah. Mengapa kalian berdua sangat bosan? Tidak banyak yang terjadi. Aku pergi dulu. Oh. Tolong bawa aku sepanjang jalan kembali. Kelas saya. Seorang penyanyi. Juru selamat saya. Apa kamu baik-baik saja? Kamu terluka. Bagaimana dengan Andi? Oh, dia sedang mencari pekerjaan. Untuk Sasha. Ya tidak apa-apa. Dia juga harus mandiri. Sangat sakit. Kamu bawa aku ke atas. Mari kita lakukan bersama. Hei Shenjiang, tebak yang mana aku? Benar. Ah, kamu baru saja melihatku. Oke, tunggu sebentar. Buah merah. Xia Hongguo. Hei, Kamu bisa pergi ke alamat di atas untuk mendapatkan musim. Pakaian komersial dan residensial untuk sampul festival besok. oke, ada beberapa set. Kamu pilih. Aku bisa memilih sendiri. Tentu saja kamu sekarang adalah asisten editor pakaian. Tentu saja kamu bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang lebih penting. Terima kasih. Sama-sama, silakan lihat. Halo, saya Zhang Ai dari majalah Fermina yang mengambil pakaian komersial dan residensial. Pakaian komersial dan residensial. Fermina. Kemudian saya akan tanya nanti. Permisi Nona. Kami belum mendengarnya. Apakah ini toko Anda? Ya, ini toko kami. Tidak apa-apa. Bisakah Anda menelepon kantor pusat Zhangyu lagi untuk mengonfirmasi? Baik, tunggu sebentar. Permisi Nona. Saya belum mendengarnya. Baik. Terima kasih sudah datang. Halo kakak. Apakah ada kesalahan? Mereka bilang tidak ada apa-apa. Benar-benar aduh. Maaf, saya membuat kesalahan. Saya akan memberikan beberapa alamat lagi sekarang. Tolong ingat itu. Hei, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Baik. Oke. Saya akan menyalinnya. Merawat kakak. Misi selesai. Apakah Anda mendapatkan semuanya? Tuangkan saya secangkir kopi. Baik. Kopi kakak, nah. Kembalikan semua pakaian ini. Mengapa begitu? Kakak Ji bilang pakaian ini terlalu kuno. Sama sekali tidak layak untuknya. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya hanya bisa meminjamnya lagi. Oh, saya punya banyak pekerjaan. Saya juga tidak bisa menemukan waktu.
Itu tidak baik, saya akan meminjamnya. Ada begitu banyak desainer hebat di Tiongkok. Anda pasti bisa menambahkan pakaian yang memuaskan Kakak Ji. Itu baik. Seperti kata pepatah, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Hanya mereka yang tidak bisa menyelesaikannya. Saya yakin Anda akan melakukannya dengan baik. Terima kasih telah memberi semangat. Siang Gong semangat. Anda bisa menyerahkan pakaian yang memuaskan kakak Anda. Dari mana Anda meminjam barang-barang kelas 3 ini? Aku sudah ke banyak rumah. Aku bersedia meminjam dari rumahku sendiri. Syuting siang ini, apa yang akan kamu lakukan? Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Menyerahkan pekerjaan penting ini padamu. Kenapa aku tidak menelepon lagi sekarang? Apakah sudah terlambat? Hanya tinggal 2 jam lagi. Aku tidak peduli. Kalau begitu kamu yang akan bertanggung jawab penuh jika ada masalah. Jangan cuma berdiri di sana bawa barang-barang ini. Aku familiar dengan merek ini. Ambil dan coba, seharusnya tidak masalah. Jangan beritahu siapa-siapa. Ayo. Terima kasih. Benarkah? Bajunya belum sampai. Dan mari kita tunggu di sini. Sangat tidak profesional. Aku benar-benar minta maaf. Bajunya seharusnya segera sampai. Mari kita tunggu sebentar lagi ya. Kamu bilang akan ada baju yang memenuhi musim ini. Kita baru saja sampai di sini. Tapi sekarang bagaimana? Aku benar-benar minta maaf, Nona Ji. Aku benar-benar minta maaf. Maaf. Nona Ji, kenapa kita tidak ganti yang ini dulu? Kurasa yang ini cocok untukmu, lihatlah. Ah, dan ini dan ini. Kurasa semuanya bagus. Semuanya sangat sesuai. Jangan sibuk, aku tidak akan syuting. Kenapa begitu? Aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak akan syuting jika tidak ada baju yang cocok untukku. Ini adalah model terbaru musim ini. Kami sudah susah payah meminjamnya. Mari kita buang waktu. Hei Nona Ji. Aku sudah lihat banyak selebriti. Aku belum pernah lihat aksi seperti ini. Nona Ji, tunggu sebentar. Dan siapa kamu? Aku mencari Nona Ji, tidak mencari kamu. Bisa saya bantu? Kamu tidak perlu tanda tangan kan? Saya Xie Feifan, asisten penerbit grup Champs Elysees. Kamu Xie Feifan. Saya ingin bertanya pada Nona Ji. Kamu kepada kami kali ini. Apa yang salah dengan bajumu? Tidak bisa kamu lihat? Baju yang kamu pinjam tidak cocok dengan saya. Nona Kim, saya sangat menyesal. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan menyerahkan baju yang memuaskan Anda. Tidak, saya tidak bekerja dengan orang yang tidak profesional. Sikapmu tidak profesional. Oke, biarkan saya memperbaikinya. Mungkin tidak dedikasi. Fotografi juga, merupakan crazy artistic. Ini tentang perasaan. Tidak terasa benar, tentu saja tidak. Maka saya katakan padamu. Setiap potong baju kali ini, semua dipinjam oleh staf saya. Kamu tidak menghormati kerja keras mereka seperti ini. Tidak mau memakai baju mereka. Maka saya juga bisa tidak mengundangmu untuk mengambil foto. Bahkan saya bisa meminta semua media di bawah grup Champs Elysees. Saya tidak akan bekerja sama denganmu di masa depan. Permisi, bukan musimnya saya tidak ingin syuting. Bajunya benar-benar tidak cocok untuknya. Standarnya tinggi. Apakah itu menunjukkan dia serius dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya? Semua kesalahan saya. Kemampuan saya tidak cukup. Bukan salahmu. Saya benar-benar minta maaf. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji akan melihat baju yang memuaskan Anda. Saya benar-benar minta maaf hari ini. Baiklah, saya akan memberimu kesempatan lagi. Maaf tentang itu. Mari kita pergi dulu. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu begitu kejam padanya? Saya tidak menyebutnya kerendahan hati. Saya menyebutnya tidak menyerah. Terima kasih, petugas penegak hukum ini.
Nona Ji, kenapa kamu tidak perlu ganti baju? Apa yang kamu katakan? Aku ingat semuanya baju terbaru. Kenapa kamu tidak suka? Kenapa kamu bilang dia? Ini dia orang-orangnya. Kamu ngapain dengan ini? Oh, karena aku kabur karena takut dengan inspirasiku. Jadi aku telepon dia. Kalau kamu telepon untuk inspirasi, kamu tidak akan kabur. Jadi apakah kamu merasa terinspirasi sekarang? Ini indah. Karena perutmu kosong, jadi kepalaku kosong. Ayo makan malam bersamaku. Apa kabar Nona Ji? Halo Nona Ji. Kurasa sebelum masuk ke studio, kamu harus lihat bajunya dulu. Ya Nona Ji. Kami juga menyiapkan program spesial untukmu hari ini. Semoga kamu suka. Program. Nona punya seri kedua. Nona Ji, ini majalah Bemina kami, khusus dibuat hanya untukmu. Tujuan dari pertunjukan solo ini adalah dengan cara yang dinamis, menunjukkan keindahan pakaian. Sebagai salah satu seniman pertunjukan terbaik di negara ini, aku percaya kamu pasti punya pandangan berbeda tentang tren modern. Kami sangat menghargai kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Kuharap ini satu-satunya cara. Mari kita sama-sama memikirkan tren modern, kemampuan untuk mencapai konsensus, dan membuat karya yang paling sempurna. Setuju Nona Ji? Terima kasih. Sama-sama. Ya. Wow. Apakah ini bintang besar? Baju punya karakter. Aku ingin foto bersama Season nanti. Kamu pikir dia akan setuju? Kakak Sasha bisa datang ke sini untuk pertunjukan untuknya. Artinya pasti sangat akrab dengan Season. Apa itu foto bersama? Benar Sasha. Haha, tentu saja. Aku yang bayar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sasha, ini hadiah untukmu. Luar biasa. Terima kasih luar biasa. Penerbit Lee, sebenarnya bisakah kamu membayar ini dari biaya PR? Itu tidak tepat.
Kami tidak punya anggaran sejak awal. Jika itu keluar dari biaya PR, apakah orang akan berpikir aku menyalahgunakan kekuasaanku? Yah, itu pekerjaanku. Menurutku biaya ini harus dibayar olehku. Apakah kamu punya uang? Yah, aku bisa bayar cicilan. Itu dipotong dari gajimu. Lupakan uangnya. Anggap saja itu hadiahku untuk kerja kerasmu. Terima kasih sebagai penerbit. Pepaya. Apa yang kamu katakan kemarin bagus. Benarkah? Itu diajarkan oleh penegak hukumku. Aku tidak bisa membayangkan penerbit di sini biasanya serius. Mengendarai kereta juga rapi. Hahaha. Ya, mengatakan kalimat itu dengan tegas mempromosikan musim ini. Jika dia tidak bekerja sama dia, akan keluar dari karakter. Apakah aku melakukannya lama? Lama tapi efeknya tidak buruk. Hanya saja gerakannya terlalu kaku. Seperti robot. Aku tahu gerakan itu. Apakah itu gerakan aneh dari asisten penerbit? Ya. Dia menelepon beberapa kali. Apakah Nona Ji setuju? Hasilnya setiap kali aku. Nona Ji, apakah kamu setuju? Hei, seberapa sibuknya aku? Kamu masih mengobrol? Kemarilah. Ikuti alamat ini untuk mendapatkan barang yang akan difoto besok. Oke, cepat, oke. Hei seorang kakak. Ya. Permisi. Oke, kembali ke perusahaan segera. Apa yang kamu lakukan dengan perusahaan? Aku akan segera pulang kerja. Tidak. Mereka bilang perhiasan ini sangat-sangat mahal. Jadi aku mau bawa ini dulu ke perusahaan untuk disimpan. Aku akan segera sampai. Perusahaan tidak punya brankas. Kamu bisa bawa pulang. Bawa ke perusahaan besok. Bawa pulang, mereka bilang ini 300.000. 300.000 bawa barang mahal ini pulang untukku. Cuma 300.000. Setiap editor kita pernah nanganin ini. Simpan aja dengan aman untuk dirimu sendiri. Piwah merah. Waktunya makan. Segera. Aku nggak bisa mikirin caranya. Cari tempat sembunyi. Aku akan jaga kamu dengan baik. Ayah mertuamu baik-baik saja. Aneh dipakai di hari yang panas begini. Aku kena flu. Dan sebelum kita makan. Biar aku umumkan dulu. Aku harus kerja besok. Kalau gitu kita nggak makan malam. Nggak apa-apa. Pekerjaanku fleksibel banget. Kamu nggak harus kerja jam 9 sampai 5. Jadi aku masih bisa pulang dan masak makan malam untuk semuanya. Kerjaan apa itu? Jual rumah. Apakah beli rumah cocok buat kamu? Aku nggak tahu. Jadi aku mau coba. Hei si gendut. Apakah kenaikan harganya terlalu tajam sekarang? Iya, cuma sarang burung kita. Harganya udah naik 2 kali lipat sejak aku beli. Bukannya itu bikin kamu jadi jutawan? Ya nggak lah, hahaha. Luar biasa, kamu lebih teridentifikasi. Menurut kamu sekarang waktu yang tepat buat investasi rumah? Harga rumah udah naik lebih dari 1 atau 2 tahun. Menurutku pribadi, waktu terbaik buat investasi udah lewat. Seharusnya aku investasi beli rumah beberapa tahun lalu. Sebenarnya dalam jangka panjang, setelah krisis ekonomi, pasar perumahan akan menjadi hotspot investasi baru lagi. Harga rumah akan naik lagi. Sebenarnya rumah sudah mulai memanas selama ini.
Luar biasa kamu tidak tertarik dengan pebisnis ya? Kenapa ini begitu fasih? Kamu tahu tujuan saya adalah menjadi pengacara kepentingan publik. Ingin dedikasi tanpa pamrih. Pertama-tama harus belajar menghasilkan uang sendiri. Jadi saya juga akan memperhatikan investasi. Perhatikan seks. Si gendut rumahmu di mana? Kapan saya bisa melihatnya? Saya akan mengajakmu ke sana. Baozi hei hei hei. Ada sisa. Tidak semua senang. Saya habiskan semuanya hari ini. Saya makan semangkuk roti pipih. Kenapa saya tidak membuatkanmu lagi? Bantu saya pesan. Cuma satu haha. Wensue jangan khawatir. Hari ini tidak bisa syuting. Bisakah besok masih syuting? Karena berita seperti ini, tidak baik untuk memeras kerutan. Benarkah ada kerutan? Bangunkan kulit mata. Ya kenapa? Apa yang salah? Patuh? Sekarang bagaimana? Saya juga suka kamu. Saya benar-benar suka juga. Oke. Benar. Xiao Ji. Siapa wanita itu? Itu ibuku. Kenapa ibumu terdengar sangat muda? Kamu memanggilnya ibu. Anak baik. Itu benar-benar ibumu. Oh. Itu benar-benar ibuku. Mandi seperti ini. Air sudah siap, kenapa kamu belum datang? Apa kamu pembohong? Kamu masih mandi bareng ibumu? Tutup telepon. Kamu gak bakal bosan pacaran sama banyak cewek setiap kali. Mau ngapain? Lalala, ahlinya cinta. Sebenarnya, aku baru aja pacaran. Aku nemu sesuatu tentang pacaran sama cewek. Haha, menurutku kamu dalam hal ini nggak bakal ada masalah sama sekali. Kalau gitu jangan tanya. Lanjutkan. Aku janji nggak bakal ketawa. Kamu janji bersumpah. Betul. Oke. Menurutku Shife itu. Hahaha. Kamu nggak usah tanya, nggak sopan. Kepalamu kosong ya? Gimana mungkin orang gila jalanan bisa suka sama cewek kampung kayak kamu? Nggak. Biar aku kasih tahu, kamu nggak bakal suka sama aku kalau kamu cantik kayak bunga. Dia beneran mau jelasin detail ini. Iya, dan dia memperlakukan aku kayak karyawan biasa. Dan dia tunjukin aku apa yang aku kerjakan. Dan dia bakal beli kulkas mahal buat Gagap. Dan dia juga bantu Sasha bayar jadwal. Dan ini beneran bermasalah. Terus? Lain kali aku beko kicok kepala si Afifan biwe liatin apa kepalanya juga kosong. Jangan ketok dia. Aku cuma ragu sekarang. Hei, bisa nggak kamu berhenti berhayal? Gimana mungkin Tuan Xie bisa suka sama anak SD kayak kamu? Ah! Ada masalah API? Lagi ngapain? Aku pinter. Gantungin semua perhiasan di badanmu biar nggak hilang. Pinter banget ya kamu? Kamu jenius.
515, 5500, 2015, 1520. 1515. Teman, bisa nggak kamu ngomong pelan-pelan? Fokus dengerin tayang nyanyi. Mau ngapain? Kami siap bersuara untuk menghalangi kalian. Baiklah, aku akan mengadakan lomba minum dengan kalian berdua. Jika kalian minum lebih lambat dariku, maka diamlah dan dengarkan lagunya. Hahaha. Minum bersama kami. Bagaimana jika kalian kalah? Aku yang akan membayar minuman kalian. Oke. Aku terima. Deal. Jangan mengecewakan prestasimu. Berapa lama jalannya? Latar belakang ideal. Tidak mau. Kakimu baik-baik saja. Baiklah. Hanya. Terima kasih. Ternyata kamu juga bisa bilang terima kasih. Kupikir kamu tidak mengerti aturan orang bumi. Bisakah kamu menyanyi untuk kami lagi? Tentu saja. Tapi apakah ada makna khusus? Oke. Ayo mari kita nyanyikan lagu lain. Hari ini adalah terakhir kali band kami tampil di panggung. Ini juga lagu terakhir dari band kami. Aku ingin mendedikasikan lagu ini untuk temanku. Terima kasih telah mendengarkan laguku. Tidak ada yang peduli dengan penampilanku. Tidak ada yang mau mendengarkanmu, mengerti? Sedang memperbaiki. Berbalik. Hari yang cerah. Tidak bisa bilang.
Ayah, kulihat kamu terlihat 20 tahun lebih muda hari ini. Anak ini sudah belajar bicara manis. Berapa tahun kita tidak keluar negeri? Sudah 20 tahun. Jika anakmu akan pergi, aku akan membawamu ke luar negeri setiap tahun mulai sekarang. Bukankah dia membuat Femina hebat sekarang? Maka kemajuanmu juga harus tercermin dalam penjualan. Oh, aku akan keluar negeri dan membicarakan ini. Sebuah buku untuk dikenang. Ayah jangan khawatir. Aku pasti akan meningkatkan penjualan. Ada paket untukmu. Datang. Tolong tanda tangan di sini. Oke. Datang. Hei, ayo lihat. Apa ini? Buka sekarang. Apa yang bisa dibuka? Benar atau salah? Ini untuk. Sini, ambil. Sini, ambil. Hei, ya ini. Camel Hate? Itu namanya. Xiao Hongguo. Apakah itu dia? Ini luar biasa. Wah, kami adalah putrimu. Namamu Zaya Hakyo? Ya, kami adalah putrimu. Buah Moral Castle. Kamu tidak melihatnya saat kecil? UPS. Anak itu seharusnya melihatnya. Lihat itu kelihatannya bagus. Oke, aku datang. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kujelaskan nanti. Mari kita adakan pertemuan rutin sederhana hari ini. Lalu aku akan datang ke Fermina. Sudah hampir sebulan. Sejauh yang kuketahui, sebelum aku datang, Fermina menjual rata-rata 400.000 eksemplar per edisi. Tapi setelah aku datang, turun menjadi 300.000. Namun edisi ini, yaitu edisi musim ini disampul, penjualan kami mencapai 800.000. Tentu saja ya, ini tidak terlepas dari usaha kalian. Wang Xinma memulai buah merah Auger Bayi Ada. Aku benar-benar ingin berterima kasih, karena kerja keras kalian. Aku bisa menjadi Cainiao di dunia tren modern, menemukan sedikit kepercayaan diri. Terima kasih. Lalu kamu tahu, aku datang ke Fermina dengan penjualan mobil 100 juta. Jadi aku punya ide. Ini dia. Ini ada beberapa warna pasir halus yang berbeda. Saya ingin menuangkannya ke dalam ember kaca bertingkat ini. Gunakan ini untuk mewakili penjualan Fermina kami. Setiap bulan saya ingin memilih karyawan terbaik. Terserah dia untuk melakukan ritualnya. Kemudian selanjutnya, mari kita pilih karyawan terbaik bulan ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Saya menendang bola. Saya menendang Direktur Bai. Karena fitur paling penting dari majalah ini, semua ditangani oleh Direktur Bai. Dan sekarang promosi investasi Femina sangat sukses. Dengan penjualan kami kita bisa mencapai hasil seperti ini. Direktur Bai benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Tidak, saya pikir asisten penerbit akan lebih cocok. Saya akan melupakannya saja. Oke. Sebagai pendatang baru di industri fashion modern, Anda telah menunjukkan keberanian Anda, dipimpin oleh proyek makeup Tuan Andi. Tawaran yang semuanya berhasil. Dan sampul musim ini, pemotretan majalah, itu semua adalah kredit yang terlihat kan? Ya, saya setuju. Jujur saja kreditnya bukan milik saya. Itu seharusnya buah merah. Jadi saya menyarankan karyawan bulan ini adalah Xia Hongguo. Saya tidak bisa. Saya setuju. Usaha Hongguo jelas terlihat oleh semua orang. Ya, saya setuju. Saya pikir kinerja buah merah benar-benar baik.
Xiao Wengwo, Anda memberikan suara yang luar biasa memilih karyawan bulan ini. Ini dia. Hei, berhenti. Itu saja. Itu saja? Oke, saya mengerti. Langsung saja. Lin Jie sudah pergi. Pergi bagaimana dengan di sini? Pergi ke studio Xiaoxian. Fei Fan menelepon saya dan mengatakan bahwa Miao Miao sedang memotret majalah di sana. Benar atau salah? Kami mengawasi dengan sangat ketat. Dia bahkan menyelinap keluar. Telepon Shen Qiang dan minta dia pergi. Oke. Tampaknya apa yang Xie Feifan berikan padamu bukanlah pengertian. Ah, Kak Lin. Sastra. Nona Emma bisa memberitahu apa yang telah dilakukan ibumu selama 2 tahun ini. Ya kamu tahu maksudku. Saya memiliki beban kerja yang sangat-sangat berat. Itu benar-benar melelahkan. Saya tidak pernah memikirkan masalah saya sendiri. Jadi saya berhenti dari pekerjaan saya. Dia telah mencetak gol di luar negeri selama 2 tahun terakhir. Tapi ada kabar bahwa alasan utama kamu tertarik 2 tahun lalu adalah karena kehamilan. Benarkah? Apakah ayah anak itu adalah pedagang maternitas yang sudah menikah? Tidak ada hal seperti itu. Itu semua rumor. TAPI saya dengar. Pengusaha kaya itu menolak mengaku sebagai ayah anak itu. Dan keuanganmu tidak terlalu baik belakangan ini. Apakah itu sebabnya kamu membayar? Tolong jawab. Tidak mungkin tidak ada hal seperti itu. Saudara-saudara jurnalis, tolong semuanya. Jangan pernah percaya rumor itu. Oh, terima kasih. Apakah pengusaha itu bermarga Liu? Apakah kamu meninggalkan anakmu di Australia? Dia tidak memiliki ayah sekarang. Kamu tidak ingin mengaku di depan umum bahwa kamu adalah ibunya. Jadi apa rencanamu untuk masa depan anak ini? Saya telah memeriksa. Ada seorang anak laki-laki yang tinggal di hotel bersamamu. Namanya Miao Tian. Benar? Apakah dia anak harem? Dan dia memiliki marga Miao Miu. Apakah karena dia tidak memiliki ayah? Kak Yu, kamu anak tanpa ayah? Saya tidak bisa menahannya, saya tidak bisa menahannya. Tidak mungkin tidak ada orang di rumah. Cukup menyedihkan tanpa ayah. Kasihanilah, jangan ganggu dia. Mama semua bilang aku nggak punya ayah. Injie, kamu harus belajar untuk kuat. Meskipun nggak ada ayah, tapi kamu punya mama. Aku mau ayah, aku mau ayah. Bisa jelasin? Tolong jelaskan, tolong jelaskan. Ceritain dong, ceritain dong. Tolong jelaskan, ceritain dong. Tolong jawab. Nona Miao, Nona Miao. Kok bisa masalah kayak gini beneran? Xiaomu kesini dulu. Kamu nggak sendirian. Asisten tunggu di sini. Beliin aku kopi. Tolong jelaskan, tolong jelaskan, tolong jelaskan. Nona Miao. Maaf. Tolong jelaskan. Nona Miao, tolong jawab. Nona Miao. Permisi, jelaskan itu ke aku. Nona Miao, Permisi. Nona Miao. Kok bisa? Anakku pergi. Bahaya. Jangan pergi. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Cewek cantik itu enak dipukul ya? Lebih baik enggak? Gak apa-apa, udah selesai. Iya, ya aku udah menduga kayak gini. Makasih udah ingat. Tapi aku nggak tahu siapa yang berbuat baik. Merobohkan tokonya.
ganti baju. Ayo pergi. Hapus air matamu. Hei, kenapa kamu pulang lebih awal? Lupakan saja. Tengah wawancara tiba-tiba mati lampu. Hei, kamu bilang aneh untuk dikatakan. Kebetulan para reporter itu mati lampu saat aku bertanya tentang urusan Xiao Miao. Apa kamu dapat informasi dalam? Tentu saja tidak. Tidak APA Blockbuster. Shooting selesai. Semuanya aman. Aman terkendali. Ya, Halo? Ya apa aku? Ada masalah dengan kostum syuting musim lalu. Oh maaf. Baik, kita akan segera menyelesaikannya. Maaf? Kamu di mana? Kembali ke ruang berita segera. Pertama kali aku melihat kamu merokok. aku mulai merokok sejak umur 12 tahun. Dulu aku merokok dan cewek bilang itu keren. Sangat jantan. Ya, tren berubah seiring tahun. Cewek tidak suka pria yang merokok. Jadi aku berhenti merokok. Lalu kamu cium dan mencium salju. Dan kenapa? Apa aneh kalau aku mencium cewek? Tidak mengejutkan. Hanya aneh mencium cewek dan ditampar cewek. Karena aku tahu kamu tidak pernah memaksa cewek untuk mencium. Mereka rela meminta kamu untuk mencium. Kupikir aku terlalu percaya diri. Halo? Apa kamu menginjaknya? Tidak. Kenapa begitu? Pemimpin redaksi, aku tidak ingin bersama Lin Jie lagi. Kalau kamu tidak setuju, aku mengundurkan diri. Tidak ada yang datang. Apa yang terjadi lagi? Aku tahu pasti ada alasan di balik tindakanmu ini. Kenapa, saudara? Aku tidak bisa memberitahumu. Bukan masalah besar bagiku Lin Jie untuk bersikap mesra. Bukan itu yang kubicarakan. Kenapa kau mencabutnya? Kau juga melihatnya. Tujuan kunjungan kita kali ini adalah mewawancarai Miao Miao. Tapi saat semua orang bertanya padanya, kau menyelamatkannya dengan cara ini. Pasti ada alasan yang sangat penting. Aku hanya tidak tega melihat wanita cantik diperlakukan buruk. Tidak menggali berita gosip seperti ini. Kau selalu sangat profesional. Bagaimanapun cantiknya lawanmu, kau tidak akan pernah melunak. Hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kau malah membuat kekacauan? Hei. Miao Miao. Kamu dari media mana? Siang Satellite TV Lin Jie. Aku bersedia menerima wawancara eksklusifmu. Hei, tunggu. Rekan produksi pukul dia. Terima kasih. Sama-sama. Hadiah apa yang harus kuberikan? Apa yang disukai Wen Sue? Hei kakak. Ada apa denganku? Lihat apa ini. Terlihat familiar dengan baju yang dipakai kakak ketiga kita, kakak Ji. Itu dia. Dan ada lubang tambahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begini ceritanya. Bersiaplah untuk membayar.
Bunga apa yang Anda cari, Tuan? Bunga apa yang harus dibeli? Apakah semuanya eksklusif? Tentu saja ada. Setiap bunga memiliki makna. Ini disebut bahasa bunga. Lihat ini. Ini tentang cinta. Ini mewakili sebuah doa. Dan itu adalah harapan untuk kebahagiaanmu. Ah, ini adalah rumput ekor anjing. Cinta diam-diam. Pak, lihat warna bunga ini. Apakah ini cocok? Oke. Apakah Anda punya kartu? Ah ya. Anda bisa menulis apa yang ingin Anda katakan di sana. Jadi apa yang terjadi? Jika Wen Mei Mei ingin putus ya putus saja. Lagi pula saya tidak ingin menahannya. Saya tidak setuju dengan itu. Kenapa begitu? Tidak ada alasan. Kalau begitu saya mengundurkan diri. Tunggu sebentar. Jalan dengan orang lain. Kenapa saya tidak pergi? Saya mengundurkan diri. Baiklah. Sejauh ini, keduanya tidak boleh mengundurkan diri. Minggir, saya mau keluar. Tentu saja tidak. Jejaknya terlalu jelas. Saya pikir ini tidak ada harapan. Anda masih siap untuk rugikan? Sebenarnya kita semua pernah mengalami hal seperti ini. Hal-hal seperti merobek pakaian dan melepas aksesoris itu biasa. Benar? Benar. Tapi jangan khawatir. PR merek biasanya memberikan diskon untuk menyerap sebagian biaya. Setelah diskon harganya harus setengah dari perusahaan dan Anda. Tapi saya dengar banyak perusahaan tidak bertanggung jawab. Membuat editor pakaian membayar semuanya. Jadi rumah kita baik di malam hari. Itu juga banyak uang. Jika saya ingat dengan benar. Yang ini seharusnya edisi terbatas. Hongguo, kamu sangat jeli. Benarkah? Terima kasih. Kamu masih senang. Kamu tahu itu berarti kerah belakang Chompachu. 10. 100. Jual saya. Halo Pak. Pak Xiao, ini milik Nona Song Wenwen kan? Dia tidak ada di sini. Baiklah, tolong tanda tangani. Bunga ini untukmu. Aku tidak mau. Sekarang jangan salah paham. Aku hanya menunggumu untuk berpegangan tangan. Jangan pikir aku melihat bunga. Seolah tidak ada yang terjadi. Bisakah kamu memberiku penjelasan? Apakah kamu membuat bunga? Aku tidak pernah menjelaskan.
Halo. Hei 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 hei. Seseorang sedang bernyanyi. Aduh. Nyanyian yang bagus. Hei, beri aku uang. Di mana uangnya? Hahaha, kamu benar-benar mengenaliku. Kamu bayi kecil. Kenapa kamu tidak bernyanyi? Yo dia. Sepertinya ada masalah dengan kita. Itu karena kamu. Aku sangat menyesal untuk penonton hahaha. Hahaha. Bayi UPS.